luar harapan, yang datangnya sedikit nggak apa-apa, tapi kita tetap komunikasikan. Memang tujuan utama kita adalah offline meeting yang biasanya kita ketemu di Zoom ya, akhirnya bisa ketemu langsung gitu. Mudah-mudahan bisa memanjangkan silaturahmi itu yang utamanya. Selanjutnya juga kita akan apa ya? Sebenarnya dari tadi tuh kayaknya udah ngobrol langsung ya ke buku-buku itu. Nah, di acara sekarang ini juga kita akan membahas apa sih yang ingin ditanyain atau ingin disampaikan atau apapun yang akan Kak mau sampaikan, mumpung kita ketemu, ayo kita sampaikan. Satu itu. Yang kedua juga kita ingin membicarakan tentang rencana setelah naskah masuk semua. Jadi biar kita tahu step-stepnya apa. Sebetulnya di timeline itu udah ada ya, kan di grup udah saya share juga timelinenya tanggal sekian, tapi bagusnya kayak kita ngobrol sama kita jadi bisa lebih kebayang lah. Kalau baca tulisan tuh biasanya selewat-selewat aja ya, nggak kelihatan nantinya apa. Ya tujuan utamanya itu. Terus rencana nanti ada soft launching, ada grand launching juga. Apa bedanya? Kalau di grand launching itu memang tanggal 26 Agustus barengan dengan Forsa. Jadi ya boleh dibilang jatah kita cuma kecil gitu, cuma buku doang. Tapi justru kita akan menggebraknya di soft launching. Gaya ya menggebrak ya. Tapi memang tujuan soft launching itu adalah memperkenalkan buku kita ke teman-teman yang lebih luas, dan selanjutnya juga akan dimulai di pre-order. Dimana kalau saya memperkenalkan bukunya sebentar, dimulai dari saya sendiri. Nama saya Ani Rusmiani dari SMA 288. Saya pernah menulis buku antologi sebanyak 3 kali dan beberapa kali ikut kursus menulis juga. Sebetulnya basic saya itu bukan di sastra atau bukan di tulis menulis. Saya lulusan dari MIPA Unpad, jurusan statistika. Lari ya. Tapi nggak apa-apa, memang masing-masing orang itu memang punya apa ya, punya keinginan dan passionnya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak mustahil lulusan statistika juga bisa nulis novel gitu ya. Oke. Waalaikumsalam. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak senang sekali bisa datang ke sore ini dan bisa berkenalan dengan keluarga baru ya. Saya Artita, nama lengkap saya Rahmatin Artita. Saya sama sekali tidak memiliki pengalaman menulis yang sifatnya seperti apa ya, diary ya, Kang BP ya kemarin. Saya sempat konsultasi, ternyata tulisan saya tuh lebih mirip seperti diary katanya ya. Saya sebenarnya suka menulis juga, tapi sifatnya yang ilmiah. Jadi ada jurnal-jurnal gitu ya, jurnal yang memang diharuskan dan penelitian dan sebagainya. Kebetulan saya juga dosen S2 magister. Nama saya Nina Matiponjai. Saya dari SN7. Kalau menulis secara dinamakan biografi atau kisah baru, karena saya sebelumnya tahun 88 masuk Bikom perpustakaan, tahun 89 ikut lagi masuknya sastra Jepang Unpad, Bikom juga di Unpad. Kebetulan masih berhubungan sama anak-anak Bikom sampai sekarang juga. Pas lulus kuliah pernah magang di PR, jadi wartawan, cuma hunting berita aja, ikut-ikutin teman yang jadi bakalan saya ikut-ikutan. Ya kalau menulis berita ya mungkin ya biasa aja lah ya ceritanya. Kalau menulis secara kisahku baru sekarang. Jadi mohon bimbingan sama keluarga yang ada di sini. Karena saya memang belajar
dan pingin terus menulis karena dijeda ya tahun 92 hari berapa tahun baru sekarang lagi belajar nulis lagi. Ya, cuma begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanda, saya laki-laki ya. Kita yang lain Nanda itu yang muda Kang Nanda. Ya, namanya itu sih ya, namanya unisex, kata tuker ya. Jadi kalau ada acara-acara apa namanya ya, seminar gitu sama saya suka sama panitia sama Rere ya. Dia dari SMA 1 gitu ya. Nah soal tulis menulis sih memang saya setelah saya banyak pesan sponsor yang nulis ya, kalau masukin cerita ini dong, masukkan lagi sudah dibikin, masukin lagi akhirnya jadi banyak gitu ya. Makanya ini satu spasi atau apa tuh? Berapa? Satu spasi ya? Oh masih ada ruangan, saya kira 2 spasi. Masih ada. Ya senang sekali ya, saya juga masih ada kegiatan mengenai dress code. Maaf, saya udah keluar rumah 6:30 tadi, harus ada beritanya. Udah ada forum juga, jatuhnya bisa ada dia pakai. Nah semoga nih forum ini saya bisa ketemu offline ya. Saya juga masih banyak ingin ditanyakan tentang menulis gitu ya. Secara teknis, secara alur yang lainnya pokoknya buta lah saya. Makasih, mangga. Dari SMA sebut itu apa yang di depan Sarito Opat Bandung. Saya orang bilang tuh saya lulusan dari Fakultas Sastra ITB karena saya anak ITB tapi saya suka nulis. Tapi nulisnya pun juga saya lulusan dari Facebook sebenarnya karena saya suka nulisnya itu di Facebook gitu. Jadi mulai tahun 2009 saya mulai coba nulis satu dan lain-lain. Akhirnya yang paling penting di Facebook itu yang paling penting dapat komen dari teman-teman. Nah, komen itu membuat kita semangat, apresiasi sendiri, nulisnya berlanjut sampai sekarang. Alhamdulillah udah punya buku single, buku solo, kemudian buku buku krayokan lah kalau istilah saya beberapa. Saya dulu gabung sama Kompasiana yang dari Kompas itu. Tapi sebenarnya pengennya nulis jurnal gitu, cuma kemampuan teknik saya udah nggak terlalu kepikiran. Jadi saya ikut kayak gini tuh saya sebenarnya yang paling penting bagi saya adalah ketemu teman-teman baru. Jadi terus yang kedua ya mungkin kita bisa satu hobi dan bisa saling isi lah gitu. Itu aja. Saya sertifikat ya dari SMA 15. Ini pertama kali saya menulis sebenarnya. Karena saya lihat di hari, ya udah saya kata dia tulis. Jadi nggak ada pengalaman sama sekali. Profesi saya pelukis, jadi saya lupa sisi. Ya gitu aja palingnya. Nama saya Emu Sumiati. Saya di sini mewakili panitia juga sebagai bendahara tahun 88 dan juga sebagai penulis junior. Mungkin ya karena baru pertama kali ini saya belajar menulis, tapi kalau di rumah sering sih coret-coretan berbentuk diary tadi ya. Saya lulusan S2 di Unpad. Di sini saya ingin belajar dengan teman-teman. Mudah-mudahan meneruskan cita-cita saya ingin jadi penulis. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hiro Rohati Fatah pakai F ya. Kalau di antara teman-teman, kayaknya saya kalau kenalin, kalau dulu suka malu ya. Sebelah SMA 4, di Damri SMA 3, SMA 1, terus saya bilang SMA berapa? Pasundan 3. Padahal Pasundan 3 gitu kan. Tapi nggak apa-apa kan, sekarang kita setara lah. Kalau lihat pengalaman teman-teman luar biasa. Saya kebetulan S1-nya administrasi negara, S2-nya komunikasi dari Unpad juga. Kebetulan juga saya diberi amanah jadi tenaga ahli komunikasi di kantor di konsultan program Kementerian PUPR. Jadi kalau nulis berita, feature, terus paling juga semacam buku program lah ya gitu-gitu aja gitu. Terus ya bagi saya itu ya biasa. Tapi yang menantang adalah, makanya saya bilang ke Teh Ani kemarin, Teh Ani ini gimana sih buku nanti? Beda-beda model. Saya lagi kerangka berpikir, saya lagi ngomongin program. Kalau saya ngomong ke tim buku, ini kemana sih dikeroyok ya bikin buku? Siapa yang ngejahit kok kayak gini? Terus
oh beda-beda model ya nggak apa-apa teh, itu ciri khas ontologi. Oke, kalau gitu saya tantangan saya dari sini, saya nulis suka-suka saya aja, saya nggak usah mikirin frame orang lain, ini persepsi saya kayak gitu kan. Artinya memang tadi saya cerita berdua kami ya, diskusi lama gitu, ini adalah sesuatu, memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau ngomongin usia, tadi saya ini masih pantas kata penjaga sekolah, ini masih sekolah gitu, berarti artinya kalau udah saya masih SMA atasnya. Jadi artinya saya merasa jujur ya, karena kebetulan saya kan kerja di Jakarta, terus juga, tapi dari SMA sampai kuliah S2 saya di Bandung, ada keluarga juga di Bandung, tapi saya asli orang Banten. Bandung bagi saya tanah kelahiran kedua, dan yang membuat saya selalu ikut acara-acara Korsa, jadi ketua ikatan alumni, itu yang alasan saya supaya bisa sering pulang ke Bandung. Jadi ketika saya ketemu di sini, saya excited banget tadi di jalan kan. Kebetulan saya nggak bawa kendaraan, saya minta ke temen, Dian, drop aku dong ke situ, ke Grand Opasuno. Ngapain? Oh, itu minta ketemu sama Korsa, aku excited banget, gak pernah ketemu. Artinya saya merasa bahwa ini keluarga baru, betul, belajar baru. Tadi saya agak-agak merinding, teman-teman bilang ke Rinjani, terus saya melihat doang, kalau ke Rinjani di kakinya doang, gak pernah naik gitu kan. Terus yang lain-lain, artinya bahwa pertemuan ini kalau bagi saya bukan sekedar meneruskan itu, tapi menuliskan sejarah baru bagi kita, bahwa begitu banyak sekolah SMA di Bandung lalu kita ketemu. Dan saya selalu bilang ke banyak orang di kantor, tau nggak kamu yang membuat aku bangga apa? Jadi ketua alumni, enggak, bukan, jadi anggota Korsa 88. Jadi ada itu ternyata baru, mungkin coba cek ya di Google, ada nggak di Indonesia yang satu angkatan hanya di kita kayak gitu. Terus teman saya bilang gini, nggak ada kerjaan, ini kerjaan baru bagi saya gitu. Artinya bahwa bagi saya terima kasih teman-teman, pas ketemu berasa kita udah temenan di SMA, padahal baru ketemu. Terus mudah-mudahan jadi keluarga baru, mudah-mudahan ada kesempatan lain yang kita semua bisa terlibat, dan saya diberi rezeki untuk diizinkan bos atau menjadi bos, sehingga saya punya waktu yang luang kayak Kang Denny. Kang Denny waktu-waktunya kayaknya agak bisa ngatur karena sudah top leader gitu kan. Saya berdoa aja supaya seperti Kang Denny atau teman-teman yang lain. Kepanjangan ya jadi curhat. Nuhun itu Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Lestari dari SMA 8. Ketertarikan di urusan menulis ini sebenarnya justru dorongan dari anak saya. Jadi dia dari umur 13 tahun itu udah suka nulis. Sekarang umurnya 16 tahun. Dia juga iseng terbitin buku ada gitu. Nah, buku-buku ya atau tulisan-tulisan itu dia suka kasih, "Mah, ini apa sih, enakan nggak sih dibaca?" gitu. Ceritanya apa sih, istilahnya proofreader kali ya. Sebelum kayaknya sih perlu juga, saya pikir, karena dia kan pikirannya juga masih remaja gitu ya, takut malah nanti meninggalkan jejak yang enggak gitu kalau tulisannya ngawur. Jadi saya ikutan baca. Terus jadi ikut mulai dengerin kalau dia lagi kursus-kursus pendek-pendek gitu ya. Asik juga deh dunia menulis nih kayaknya gitu ya. Terus udah gitu ada proyek yang ini, Balai Buku 88. Excited banget kayaknya. Ini pintu saya juga buat ketemu insight-insight baru, keluarga baru, terus begitu lingkungan baru. Alhamdulillah rasanya sih kayaknya vibes-nya bareng-bareng gitu ya, yang baru sama-sama pengen belajar, terus yang udah senior nggak pelit-pelit ilmu gitu loh. Jadi sungguh menyenangkan sekali buat saya. Terima kasih, itu aja dulu. Dari SMA Negeri 12. Di sini saya hanya saya bukan seorang penulis dan tidak masuk dalam anggota penulisan ini, tapi saya mewakili sebagai seksi dana dan sponsor kepanitiaan. Kemungkinan bisa ya menjadi evaluasi buat saya sebagai seksi dana dan sponsor ya, untuk percetakan atau dan lainnya ya, untuk apa sih nggak tahu, mungkin kedepannya situ. Makanya saya menghadiri ke sini gitu. Paling gitu aja sih saya. Terima kasih ya atas kalian semua yang sudah hadir di sini, betul-betul sepertinya semangat gitu. Saya support banget gitu. Terima kasih banyak gitu. Gitu aja paling, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan angkatan 88. Udah ketahuan Saya pokoknya
tahun 88 baru 5 tahun ya bukannya gitu. Jadi jauh pisan bedanya coba ibunya. Nah, kebetulan memang saya dari dulu itu emang senang nulis itu aja dari SMP kan juga masih ingat kan nulis. SMA sampai kuliah sastra Inggris Maranatha, terus bisa lulus juga jadi guru sambil nyambi jadi penerjemah, jadi penulis, jadi editor, dari culture, wartawan, pokoknya pernah semua dia inilah nulis pernah ini. Jadi emang dari dulu senang nulis gitu aja. Terus terakhir jadi ghostwriter juga. Jadi dan itu dia jadi ghostwriter, banyak kerja di percetakan. Jadi emang dunia ini emang dunia nulis dari dulu juga gitu. Dan tulisnya banyak kan buku-buku rohani Kristen biasanya. Tapi juga nulis kayak gitu bisa nulis biografi pernah, nulis autobiografi pernah, antologi pernah, macamnya pernah itu yang pernah. Jadi emang lebih karena pengalaman saya banyak nulis buku karena pengalaman nggak ke sekolah. Karena dipaksa kerjaan, ya ini yang udah 3 bikin kalau bisa gitu aja. Itu aja dari saya dah ini aja. Senang ke Bapak Ibu semangat di sini udah kumpul usianya juga saya tapi semangat luar biasa. Kalau usia itu sensitif nggak usah diulang-ulang lah, biarin aja. Hanya angka aja. Lihat jiwanya. Untuk membuat buku waktu umur 49. Nah, akhirnya saya berpikir wah nanti saya akan launching buku ini di umur 50. Jadi pas umur 50 saya akan launching buku ini, makanya buku ini saya tulis berupa seri. Jadi ada 50 seri di situ dari catatan kecil saya. Jadi selama 1 tahun tuh waktu umur 49 saya kirim tuh tulisan saya di WA grup komunitas yang saya, dan mereka ya suka lah ya. Kemudian sebagai proof readernya itu istri saya kasih dulu mereka istri saya, kalau dia ngerti udahlah saya baru publish di WA grup komunitas. Nah akhirnya saya ketemu dengan Kang DP, buku itu yang 50 seri itu diedit oleh Kang DP. Jadilah 50 seri itu di usia yang ke-50. Itu momen awal saya menulis buku. Isinya lebih banyak buku-buku kisah-kisah motivasi lah ya. Kisah kehidupan sehari-hari, tapi bagaimana kita melihat kehidupan sehari-hari itu dari sisi positifnya gitu. Kan kita bisa lihat dari sisi negatif, tapi saya menulis itu kita lihat dari sisi positif kehidupan, peristiwa sehari-hari yang kita alami. Nah, jadilah itu buku pertama saya kasih judul Bangun dari Mimpi. Nah, kemudian berlanjut karena menulis mengasihkan, ternyata kita bisa mengekspresikan diri kita bisa berimajinasi, akhirnya jadi ketagihan. Makanya saya ikut komunitas-komunitas menulis, kemudian juga saya belajar menulis, salah satu dengan Teh Ani juga. Nah, kemudian akhirnya lahirlah buku-buku antologi lainnya bersama teman-teman komunitas. Nah, sampai teman kantor saya ajak menulis. Kalau teman kantor tuh dulu saya menulis sebagai souvenir kantor. Souvenir kantor biasanya berupa barang ya, berupa ada macam-macam lah, ada payung, agenda atau apa. Kita kasih souvenir berupa buku yang ditulis oleh karyawan sendiri. Waktu itu ada 18 karyawan yang ikut menulis bersama saya, dan itu sebagai souvenir ke rekanan. Dan mereka terinspirasi juga, wah menarik juga nih souvenirnya berupa buku. Waktu itu kita kasih judul Dimar Berbagi, editornya ke Kang DP ya, Dimar Berbagi itu sebagai terobosan lah. Banyak perusahaan juga akhirnya terpikir, wah kita juga mau buat gitu loh, buat souvenir ke customer segala. Itu isinya juga macam-macam. Akhirnya lahirlah buku-buku, ada yang Keeps tadi, kisah ini belum selesai, sampai akhirnya saya menulis sendiri yang buku Menembus Waktu itu hasil dari saya belajar cerpen bersama Teh Ani itu, bersama waktu itu Kirana Kejora ya, pakai mentornya yang super galak. Nah akhirnya jadilah buku itu gitu. Setelah saya menulis 2 cerpen saya itu waktu itu Cinta di Atas Bidak Catur karena saya suka olahraga catur, kemudian Setiap Hari Adalah Fajar. Nah itu jadilah cerpen itu. Kemudian saya memberanikan diri untuk menulis novel itu, Menembus Waktu. Itu adalah kisah nyata perjalanan hidup saya dari kecil hingga waktu itu tahun 2021. Peristiwa COVID berlangsung. Nah, untuk sebagai legacy buat anak-anak gitu. Supaya mereka pasti nggak tahu lah kisah bapaknya. Tapi dengan membaca buku itu mereka jadi tahu, oh bapaknya pernah ditolak cinta juga. Ya. Nah, akhirnya buku terakhir saya adalah
ini berani jualan. Hari ini tuh sebenarnya ada launching juga, saya ada ikut buku antologi juga dengan Pak Dian Andrianto. Itu Nusantara Berkisah 3, Bunga Setaman. Saya ada menulis di sana. Dan buku Berani Jualan ini buku tentang sales lah, itu bersama Kang DP juga. Ya itulah pengalaman saya menulis, dan senang juga ketika menulis antologi, ketemu dengan banyak hal-hal yang baru, teman-teman yang baru gitu, dan cerita-cerita baru, dan banyak menginspirasi saya juga cerita-cerita dari teman-teman itu. Ya itulah kisah saya, mengapa saya menulis. Tujuan sebenarnya pertama untuk meninggalkan legasi buat anak-anak saya. Jadi keterusan, ketagihan untuk menulis, dan saya selalu mencoba mengajak komunitas di mana saya bergabung, ayo kita buat buku. Itu buku Berani Jualan itu adalah buku bersama teman-teman sales. Saya ketua komisi itu Komunitas Sales Indonesia. Saya ketua DPD Jakartanya. Saya ajak teman-teman untuk menulis. Itu isinya tentang ini, orang-orang sales yang udah sukses. Itu banyak, itu ghostwriter kan ya, Kang DP nih, karena mereka orang-orang sibuk tuh, para direktur sales perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya saya minta, udah Kang DP, kalau menunggu mereka menulis akan lama, udah Kang DP sebagai, ada James Squee juga, kalau ada kenal James Squee. Ini sudah ada di mana Pak? Oh, ya saya jarang jual buku di toko buku ya, kita lewat komunitas. Lewat komunitas. Nah ini kan komunitas komisi nih, ini waktu cetak 2000 ya Kang ya. Ya, ini udah hampir habis juga. Nah, itu kalau ada juga James Squee tuh. Nah pengalaman gimana Kang waktu ngobrol dengan James Squee? Masalah ya, menurut penjelasannya Pak Didi, Pak Didi benar luar biasa. Apanya karena ketemu jadi direksi gitu. Biasanya kita ketemu bos-bosnya dari jauh, cuma dekat dari kita bisa ketemu mereka. Ngobrol ya? Ngobrol tuh beda, apa bedanya? Mereka kan lebih humble, terus kasih waktu yang beda. Dan banyak belajar, pasti banyak belajar sama dari Ismat ini juga banyak misalnya. Jadi ilmunya banyak, kita juga pengalamannya banyak, ilmunya banyak. Dia benar-benar seru lah, sebenarnya memang benar. Selain buat dijadikan cuma sekedar nulis, kita lengkapin ilmu juga, gitu. Dapat ilmu kenalan baru banyak, karena jadi relasi banyak di sana ya, dapat informasi buku itu aja sih. Ya, itulah selesai.